Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan berjumpa lagi di channel Belajar Matstat yang mengulas terkait matematika, statistika, dan penerapannya. Pada video tutorial sebelumnya, kita sudah membahas tentang uji korelasi untuk mengetahui hubungan dua buah variabel, yaitu satu variabel independen dan satu variabel dependen, atau satu variabel bebas terhadap satu variabel terikatnya. Salah satunya yaitu dengan menggunakan korelasi Pearson. Sekarang bagaimana jika kita akan menentukan korelasi dengan variabel bebas atau variabel independen yang lebih dari dua terhadap satu variabel terikat atau variabel dependen? Korelasi berganda. Korelasi berganda itu merupakan suatu jenis pengujian untuk mengetahui derajat atau kekuatan dari hubungan dari variabel yang lebih dari dua, yaitu bagaimana korelasi variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependennya. Misal kita punya dua buah variabel independen, yaitu ada X1 dan X2. Kemudian satu variabel dependennya yaitu berupa variabel Y. Kemudian bagaimana korelasi dari variabel independen terhadap variabel dependennya? Jadi di sini kita akan mencari korelasinya dari X1 ke Y. Kemudian ada X2 ke Y dengan menggunakan korelasi Pearson. Dan juga korelasi antara X1 dan X2 secara bersama-sama terhadap Y dengan menggunakan korelasi berganda. Untuk mengetahui apakah derajat atau kekuatan dari korelasi berganda itu signifikan atau tidak, kita dapat mengetahuinya dengan pengujian hipotesis korelasi berganda sebagai berikut. Hipotesis yang digunakan dalam korelasi berganda yang pertama yaitu H0-nya. Tidak ada korelasi yang signifikan secara bersama-sama dari setiap variabel bebasnya terhadap variabel terikatnya, atau cenderung korelasi atau derajat keeratannya itu mendekati 0. Kemudian H1-nya terdapat korelasi yang signifikan secara bersama-sama antara variabel independen terhadap variabel dependennya. Kemudian kita dapat menentukan derajat atau kekuatan dari korelasi berganda dengan menggunakan formula sebagai berikut, di mana dalam formula ini ada Rx1y atau Rx2y merupakan korelasi setiap variabel independen terhadap variabel dependennya yang dapat dicari dengan korelasi Pearson dengan formula sebagai berikut. Sebagaimana pada korelasi Pearson, korelasi berganda ini termasuk ke dalam statistika parametrik, di mana di dalam statistika parametrik itu terdapat beberapa asumsi yang harus dipenuhi. Tentang bagaimana statistika parametrik itu nanti akan kita bahas dalam video selanjutnya. Untuk mempermudah perhitungan kita dalam menghitung formula ini, kita dapat menyusun suatu tabel untuk mempermudah perhitungan kita ke depan dengan tabel sebagai berikut. Ada X1 yang merupakan suatu variabel bebas ke-1, ada X2 yang merupakan variabel bebas kedua, ada Y yang merupakan variabel terikatnya. Kemudian ada X1 dan X2 yang telah dikuadratkan berupa X1 kuadrat dan X2 kuadrat. Ada Y kuadrat, itu merupakan kuadrat dari variabel bebasnya. Ada perkalian antara X1 dan Y, ada perkalian X2Y, dan ada juga perkalian antara X1 dan X2. Semuanya itu nanti akan kita jumlahkan pada baris paling bawah. Uji statistik. Uji statistik dalam korelasi berganda, kita dapat mencarinya dengan formula sebagai berikut. Dalam hal ini, F hitung ditentukan berdasarkan perbandingan antara kuadrat dari korelasi berganda berupa Rx1x2y kuadrat terhadap komplemennya yang berupa 1 min Rx1x2y kuadrat. Dan kedua hal tersebut dibagi dengan derajat bebasnya masing-masing, yaitu Rx1x2y kuadrat dibagi dengan derajat bebas pembilangnya, kemudian komplemennya dibagi dengan derajat bebas penyebutnya yang berupa n-k-1. Selanjutnya, letak daerah kritis dapat dicari dengan mencari terlebih dahulu, yaitu
derajat bebas pembilangnya yang berupa V1 atau df1 yang diperoleh dari K atau jumlah variabel bebasnya. Kemudian derajat bebas penyebutnya yang berupa V2 atau df2 yang dicari dari n-k-1, di mana n ini merupakan jumlah responden atau jumlah sampel data yang diuji. Kemudian taraf signifikansi yang digunakan sebesar alfa. Dari informasi ini maka akan kita peroleh letak daerah kritisnya yang berupa F yang kurang dari F1 min alfa per 2 dengan derajat bebas pembilangnya V1 dan derajat bebas penyebutnya V2, atau F yang lebih besar dari F alfa per 2 V1 V2 dengan karakteristik dari letak daerah kritisnya berupa hipotesis dua arah dengan ilustrasi sebagai berikut. Contoh kasus yaitu manajer suatu perusahaan ini mengetahui apakah ada korelasi atau hubungan antara gaya kepemimpinan dan budaya kerja dengan tingkat produktivitas kerja. Penelitian ini diawali dengan pengambilan sampel dalam bentuk kuesioner sebanyak 20 karyawan. Kemudian jumlah pertanyaan yang diajukan dalam suatu kuesioner itu sebanyak 10 pertanyaan untuk variabel X1 dan variabel X2. Sedangkan untuk variabel produktivitas kerjanya yaitu diambil dari hasil kerja dari karyawan. Instrumen penelitian itu berdasarkan 5 sangat baik, 4 baik, 3 itu cukup, 2 tidak baik, dan 1 sangat baik, atau biasa disebut sebagai skala Likert. Hasil rekap dari sampel dari kuesioner itu diperoleh adalah sebagai berikut. Pertanyaannya yaitu ujilah menggunakan korelasi berganda untuk mengetahui kontribusi yang diberikan variabel bebasnya berupa gaya kepemimpinan dan budaya kerja terhadap variabel terikatnya yaitu produktivitas kerja dengan taraf signifikansi sebesar 5%. Pertama-tama kita susun terlebih dahulu suatu tabel. Dalam hal ini tabel ini akan kita manfaatkan untuk mempermudah perhitungan kita dalam menyelesaikan kasus ini, yaitu kita tambahi dengan X1 kuadrat yang merupakan kuadrat dari X1, X2 kuadrat yaitu kuadrat dari X2, Y kuadrat yang merupakan kuadrat dari variabel terikatnya atau Y. Kemudian perkalian X1 Y, perkalian X2 Y, kemudian perkalian antara X1 dan X2. Kesemua kolom ini nanti akan kita jumlahkan pada baris paling bawah. Kemudian hipotesis yang kita gunakan dalam pengujian ini yaitu dengan H0-nya tidak ada korelasi yang signifikan atau secara bersama-sama antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya, atau nilai R-nya itu cenderung mendekati 0. H1-nya terdapat korelasi yang signifikan secara bersama-sama atau simultan antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Dalam hal ini nilai R-nya itu cenderung menjauhi atau tidak sama dengan 0 dengan pengujian dengan taraf signifikansi sebesar 5%. Sebelum melangkah lebih jauh dari pengujian ini, terlebih dahulu kita tentukan korelasi antara setiap variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Karena kita memiliki dua variabel bebas, maka kita cari terlebih dahulu korelasi X1 ke Y dan juga X2 ke Y. Kita mulai dari menentukan korelasi antara X1 ke Y dengan menggunakan korelasi Pearson dengan formula sebagai berikut. Nah, dari informasi tabel di atas, kita masukkan ke formula dari korelasi Pearson sehingga kita peroleh Rx1Y sebesar 0,297 atau korelasi X1 terhadap Y sebesar 0,297. Selanjutnya, bagaimana korelasi antara X2 terhadap Y dengan menggunakan korelasi Pearson? Rx2Y yang merupakan korelasi antara X2 terhadap Y dengan formula korelasi Pearson sebagai berikut. Dari informasi perhitungan kita dari tabel di atas, maka kita peroleh hasil sebagai berikut. Korelasi antara X1 ke Y kita peroleh sebesar 0,8637. Setelah kita mencari korelasi antara X1 terhadap Y atau X2 terhadap Y, kita juga mencari korelasi antara X2 terhadap X1 atau X1 terhadap X2 dengan menggunakan korelasi Pearson.
kita peroleh hasilnya yaitu sebesar 0,2428. Dan selanjutnya setelah kita memperoleh korelasi antara X1 ke Y, X2 ke Y maupun X1 terhadap X2, maka kita cari korelasi bergandanya dengan formula sebagai berikut. Dari hasil perhitungan ini kita peroleh korelasi berganda dari variabel bebas X1 X2 terhadap Y sebesar 0,8685. Selanjutnya yaitu menentukan letak daerah kritisnya dengan informasi dari derajat bebas pembilangnya atau K sebesar 2 dan juga derajat bebas penyebutnya yang diperoleh dari N-K-1, di mana N ini merupakan jumlah respondennya dari kasus ini sebesar 20 dan K atau jumlah variabel bebasnya sebesar 2. Maka kita peroleh derajat bebas penyebutnya sejumlah 17 dengan alfa sebesar 5%, maka kita peroleh letak daerah kritisnya yaitu terletak pada F yang kurang dari 0,0253 atau F yang lebih besar dari 4,6188 dengan ilustrasi sebagai berikut. Uji statistik. Uji statistik dalam kasus ini menggunakan F hitung yang diperoleh dari R kuadrat. R kuadrat ini merupakan korelasi berganda X1 X2 terhadap Y yang dibagi dengan derajat bebas pembilangnya sebesar K, kemudian dibagi dengan komplement dari R kuadrat yaitu 1 min R kuadrat. R kuadrat ini juga sama, yaitu korelasi berganda antara variabel bebas X1 X2 terhadap Y, kemudian dibagi dengan derajat bebas penyebutnya yang diperoleh dari N-K-1. Hasil dari perhitungan ini yaitu sebesar 26,1. Keputusan yang bisa kita ambil dari kasus ini yaitu terima H1 dan tolak H0. Hal ini disebabkan karena F hitung sebesar 26,1 itu terletak pada daerah kritis sisi kanan, sehingga keputusannya terima H1 dan tolak H0. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari kasus ini yaitu terdapat hubungan yang signifikan secara simultan atau secara bersama-sama antara variabel bebas gaya kepemimpinan X1 dan budaya kerja sebagai X2 terhadap produktivitas kerja Y. Kemudian kontribusi yang disumbangkan secara simultan atau secara bersama-sama baik itu dari variabel X1 dan X2 memengaruhi variabel Y yaitu sebesar 75,4% dan sisanya sebesar 24,5% itu dipengaruhi oleh variabel yang lain. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.